Sendiri? Mendengar perkataan Mu Chen, wajah Su Huang dan yang lainnya berubah. Aliansi Akademi memiliki keunggulan dalam jumlah yang bahkan dapat dilihat dari luar. Dengan keunggulan jumlah mereka, bahkan Mu Chen harus bersembunyi, belum lagi wilayah itu berada di bawah sealing spiritual array. Kehilangan kekuatan energi spiritual, bahkan sesuatu yang telah melalui bencana energi spiritual atau bencana roh akan mengalami penurunan kekuatan yang besar. Tidak. Alis Luoli berkerut saat dia memegang pedang Dewa Luonya. "Ya, aku akan pergi bersamamu. Meskipun fisikku tidak sekuat milikmu, itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang normal." Jelas, Luoli tidak terlalu yakin untuk membiarkan Mu Chen memasuki wilayah yang telah menyegel energi spiritual sendirian. "Aku dan Luoli akan ikut denganmu. Kalau tidak, usaha kita akan sia-sia jika kau mengambil semua cairan spiritual berdaulat untuk dirimu sendiri." Wen Qingxuan berkata dengan lembut. Mu Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena dia tidak berdaya menghadapi harga diri Wen Qingxuan. Ketika Mu Chen melihat ekspresi kedua gadis itu, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk meyakinkan mereka berdua. Luoli tidak yakin untuk membiarkannya pergi sendirian dan, jelas, Wen Qingxuan dihantui oleh harga dirinya. Dia tidak bisa melihat saat dia mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan Mu Chen. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan membiarkan Mu Chen mengambil risiko sendirian dan membagi hasil panen setelahnya. Namun, Mu Chen harus mengakui bahwa kebanggaan Wen Qingxuan benar-benar sesuatu yang mengagumkan. Kalau begitu, kita bertiga akan masuk dan mencoba peruntungan kita. Mu Chen tidak membuang waktu lagi untuk meyakinkan mereka. Mungkin mereka bertiga agak lemah, tetapi mereka bukan orang biasa. Dia percaya bahwa meskipun aliansi akademi memiliki keunggulan dalam jumlah, dengan mereka dapat datang dan pergi sesuka hati, itu seharusnya masih memungkinkan. Melihat Mu Chen menyetujui sarannya, barulah Luoli tersenyum. "Kalian akan menunggu kami di sini," kata Mu Chen sambil melirik ke arah Su Huang, Pin Er, dan Lair. Ketiganya mengangguk. Meskipun mereka tidak ingin Mu Chen mengambil risiko, mereka mungkin tidak dapat membantu mereka atau bahkan menjadi beban mereka jika mereka mengikuti. Pin Er, Lair, dan Anya menatap Wen Qingxuan. Melihat Wen Qingxuan menganggukkan kepalanya, barulah mereka setuju. "Ayo pergi." Aliansi Akademi sebenarnya ingin memonopoli halaman spiritual tersembunyi dengan jumlah mereka. Mu Chen menatap hutan yang gelap gulita saat hawa dingin melintas di pupil matanya. Dia tidak memiliki pendapat positif tentang aliansi Akademi. Oleh karena itu, dia tidak mau membiarkan mereka memiliki halaman spiritual tersembunyi. Dia melambaikan tangannya dan melompat menuruni puncak gunung, lalu muncul di hadapan hutan yang gelap gulita. Hutan itu begitu hitam sehingga memancarkan hawa dingin samar yang dapat dirasakan di kulit. Kaki Mu Chen menyentuh tanah saat sosoknya menyerbu tanpa ragu-ragu. Saat ia menyerbu, ia dapat merasakan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya tiba-tiba berhenti, seolah-olah telah membeku. Ekspresi Mu Chen serius. Ia mencoba menggerakkan niatnya, tetapi tidak ada respons dari energi spiritualnya. Cahaya spiritual samar di tubuhnya meredup. Energi tak terbatas yang dapat menghancurkan gunung dengan kepalan tangan juga menghilang. Rasanya seolah-olah ia tiba-tiba melemah, perasaan itu sulit ditanggung. Benar-benar layak menjadi sealing spiritual array. Mu Chen bergumam sambil mengerutkan kening. Di belakangnya, Luoli dan Wen Qingxuan mengikutinya dari dekat. Keduanya juga menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Jelas, mereka juga merasakan perubahan pada tubuh mereka. Di area ini, penggunaan energi spiritual hilang. Tidakkah ini terasa familiar? Mu Chen perlahan mengepalkan tangannya sambil tersenyum ke arah Luoli dan Wen Qingxuan. Luoli tersenyum tipis menanggapinya saat kenangan mengalir dalam pupil matanya yang jernih. Perasaan di sini memang mirip dengan jalan spiritual. Pada saat itu, mereka tidak dapat menggunakan energi spiritual apapun dan hanya dapat mengandalkan metode asli. Mungkin dia sedang memikirkan pertarungan hidup dan mati yang dilakukannya dengan Mu Chen saat tatapannya yang menatap Mu Chen berangsur-angsur berubah lembut. Metode tersebut dapat digunakan sekarang. Mu Chen mengambil jubah hitam yang diberikannya kepada Luoli. Jubah hitam itu mirip dengan lingkungan sekitar karena memiliki efek menyembunyikan sosok seseorang. Mungkin metode ini tidak memiliki kegunaan sedikitpun ketika mereka berada di luar, tetapi berguna untuk wilayah ini yang telah kehilangan penggunaan energi spiritual dan penglihatan menjadi metode utama pengintaian. Luoli mengambil jubah hitam itu dan memakainya. Seketika, sosoknya yang indah tertutupi oleh jubah hitam itu, hanya wajahnya yang cantik yang terlihat. Ini.
Mu Chen menyerahkan jubah hitam lainnya ke arah Wen Qingxuan. Jelek sekali. Wen Qingxuan berkata ragu-ragu. Dia memiliki sedikit misofobia dan karenanya, dia tidak banyak berhubungan dengan lawan jenis. Belum lagi jubah yang diberikan kepadanya oleh Mu Chen, entah apakah dia pernah memakainya sebelumnya. Kau terlalu mencolok. Mu Chen melirik gadis di hadapannya. Baju perang kuningnya membungkus tubuh anggunnya dan lekuk tubuhnya terlihat jelas. Pemandangan ini saja bisa membuat banyak orang menatap kosong, belum lagi pemandangan yang monoton ini. Wen Qingxuan tampaknya menyadari tatapan Mu Chen dan langsung melotot ke arahnya. Dia menyambar jubah hitam itu dan mengenakannya. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang gegabah. Dia tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi teman-temannya hanya karena pilihannya sendiri. Mu Chen tersenyum sambil mengeluarkan jubah hitam lain dan mengenakannya di atas pakaiannya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya sambil berbalik dan menyerbu ke dalam hutan yang gelap gulita dengan kedua gadis yang mengikutinya dari dekat. Di dalam hutan yang gelap gulita, sinar cahaya sangat redup. Pohon berduri memiliki cabang-cabang yang melebar yang tampak seperti bilah saat mereka menarik bayangan yang tampak menyeramkan. Mereka seperti sosok setan saat mereka menggeliat hingga dapat membuat rambut seseorang berdiri tegak. Di bawah bayang-bayang, 3 sosok melintas dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan bayangan untuk menutupi diri mereka. Ketiganya adalah tokoh terkenal di jalan spiritual. Lingkungan yang mereka lalui lebih ganas dibandingkan dengan tempat ini. Oleh karena itu, mereka sangat terampil saat bergerak secara diam-diam. Mereka dengan terampil menggunakan bayangan untuk menyembunyikan sosok mereka. Pada saat yang sama, tatapan mereka setajam elang saat mereka menyapu tempat-tempat gelap. Saat sosok mereka bergerak, tatapan Mu Chen tiba-tiba berkedip saat dia menyembunyikan sosoknya di balik sebuah paku. Saat langkahnya terhenti, Luo Li dan Wen Qingxuan bersembunyi di sisi kiri dan kanan secara bersamaan. Garis pandang Mu Chen melewati paku itu saat dia melirik ke arah kegelapan yang tidak jauh dari sana. Bayangan itu sedikit terdistorsi saat cahaya dingin berkedip-kedip dalam kegelapan. Itulah kilau bilah pedang. 6 orang. Mu Chen berkata pelan saat dia menemukan keenam sosok itu dalam kegelapan. Keenam orang itu telah menyembunyikan diri mereka dengan baik. Namun, mereka lupa menyembunyikan kilau dingin bilah pedang mereka. Mu Chen mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Melihat isyarat tangannya, Luo Li melesat maju dari kanan. Ia dan Mu Chen sudah memiliki hubungan yang sangat baik di jalan spiritual. Ia bisa memahami setiap isyarat tangan yang digunakan Mu Chen. Namun, Wen Qingxuan selangkah lebih lambat. Namun, ia lebih cerdas dibandingkan dengan yang lain dan dengan sangat cepat, ia memahami makna tindakan Mu Chen dan melesat maju dari kiri. Melihat kedua gadis itu telah beraksi, Mu Chen mengetukkan kakinya saat ia muncul seperti seekor monyet spiritual, terbang ke atas pohon yang dipenuhi dengan paku-paku. Dalam kegelapan tak jauh dari sana, ada 6 tatapan waspada yang terus-menerus melihat sekeliling, mencengkeram bilah dan pedang mereka erat-erat. Mereka juga memiliki beberapa pengalaman bersembunyi karena mereka tetap diam di tanah, ditutupi oleh bayangan sehingga mereka tidak akan ditemukan oleh orang lain dengan mudah. Titik temu tatapan mereka menutup wilayah ini karena gerakan apapun tidak akan mungkin menghindari monitor mereka. Di antara keenam orang itu, salah satu tangan yang digunakan sebagai tumpuan terhadap pohon berduri itu bergerak sedikit. Ia tampaknya merasakan gerakan halus yang membuatnya terkejut. Secercah kecurigaan melintas di matanya, tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Setelah menyapukan pandangannya ke sekeliling, akhirnya dia menggelengkan kepalanya saat tubuhnya yang tegang mulai rileks. Tepat saat tubuhnya rileks, dia langsung merasakan hawa dingin yang menjalar. Setelah itu, rasa sakit yang hebat datang dari belakang kepalanya dan matanya menjadi gelap. Sosoknya perlahan-lahan menjadi lemas. Namun, tepat saat tubuhnya akan jatuh, sebuah tangan memegang tubuhnya yang membuatnya tampak normal. Di depannya, seorang rekan lainnya merasakan ada yang tidak beres. Orang itu menoleh dan menatap rekannya dalam bayangan sambil berbicara dengan suara rendah. "Ya ada apa?" Di dalam kegelapan, dia membalas dengan jabat tangan dan sebuah tangan terulur. Dia menatap tangan rekannya dengan curiga. Namun, dia tidak menyadari hal lain. Namun, sebelum kecurigaan di matanya semakin dalam, sebuah tangan bergerak secepat kilat dan mencengkeram tenggorokannya, menyebabkan suara yang hendak keluar dari tenggorokannya terdorong kembali ke bawah. Mu Chen berjalan keluar dari bayang-bayang sambil menatap orang yang lehernya dicekik. Wajah orang itu memerah tetapi tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Mu Chen menempelkan jarinya di bibir dan membuat gerakan diam. Orang itu bisa melihat dinginnya mata Mu Chen. Seketika,
Keringat menetes saat dia gemetar ketakutan dan menghentikan perlawanannya. Dia percaya bahwa jika dia terus berjuang, dia tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Ketika Mu Chen melihat bahwa dia telah patuh dan tenang, dia tersenyum. Dia melihat ke kiri dan kanan, karena ada pergerakan dari kedua arah itu. Setelah beberapa saat kemudian, area ini kembali tenang saat dua sosok ramping berjalan mendekat. "Mapan," Luoli berkata dengan lembut. Melihat kedua gadis itu baik-baik saja tanpa cedera, Mu Chen mengangguk. Dia tersenyum dengan mata menyipit saat berbicara ke arah pemuda pucat itu. "Kau dari Aliansi Akademi, kan? Katakan padaku berapa banyak dari kalian yang memasuki tempat ini." Posisi mereka secara kasar, serta posisi ketiga orang itu. Di bawah bayang-bayang pohon berduri, Mu Chen menepuk-nepukkan telapak tangannya ke belakang kepala orang yang lehernya dicekik Mu Chen, membuatnya pingsan. Tak lama kemudian, dia membersihkan debu dari tangannya saat pandangannya menyapu ke kedalaman hutan. Dia sudah memperoleh cukup banyak informasi dari orang yang disandra olehnya. Dilihat dari berita, ketika Mo Yu, Qin Feng dan yang lainnya memasuki Istana Kayu Ilahi, mereka langsung menuju ke tempat ini. Jelas, tempat ini adalah target mereka dan mereka sudah bersiap dengan baik. Mereka mengirim lusinan tim. Jika dijumlahkan, mereka akan memiliki hampir 200 orang. Lebih jauh, hal utama tentang hal itu adalah bahwa orang-orang ini tidak terlalu menonjol dalam kultivasi energi spiritual mereka. Pengecualiannya adalah bahwa semua orang ini kurang lebih telah berkultivasi dalam fisik mereka, yang menyeratkan bahwa tubuh fisik mereka lebih kuat dibandingkan dengan para ahli biasa. Jika mereka semua ditempatkan di luar dan dapat menggunakan energi spiritual mereka, bahkan jika mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, Mu Chen tidak akan takut sedikit pun. Namun, dalam keadaan khusus ini, itu menjadi masalah. Jika berita kita benar, Mo Yu, Qin Feng dan yang lainnya telah mencapai halaman spiritual tersembunyi. Kita terlambat selangkah. Untungnya, ada segel di luar halaman spiritual tersembunyi. Mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghancurkannya. Mu Chen melihat ke arah Luoli dan Wen Qingxuan sambil melanjutkan, mereka memiliki hampir 200 orang yang menyegel semua jalan menuju halaman spiritual tersembunyi. Jika kita terus maju, kita mungkin harus menghubungi pihak lain. Dan jika sudah sampai pada itu, situasinya mungkin akan sedikit merepotkan. Apakah kalian masih ingin melanjutkan perjalanan? Luoli dan Wen Qingxuan bertukar pandang lalu mengangguk. Kalau begitu, ayo berangkat. Mu Chen tersenyum. Dia sudah menduga jawaban ini. Dengan harga diri Wen Qingxuan, bagaimana mungkin dia bisa mundur dan meskipun Luoli tampak tenang dan damai, dia juga memiliki harga diri yang jauh di dalam hatinya yang tidak kalah dengan Wen Qingxuan. Mu Chen berbalik saat kakinya mengetuk tanah. Sosoknya menempel pada bayangan saat ia terbang menjauh. Ketika Luoli dan Wen Qingxuan melihat tindakannya, mereka segera mengikutinya. Saat Mu Chen dan kelompoknya pergi, daerah itu kembali sunyi. Namun, beberapa saat kemudian, ada cahaya redup yang keluar dari pakaian pemuda yang pingsan itu dan dengan suara dengungan, cahaya itu menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, di area tengah hutan ini. Ini adalah wilayah kosong dengan tanah datar yang membentang lebih dari 100 kaki, ditutupi pohon-pohon berduri besar. Di area tengah, terdapat aula kuno. Aula kuno itu tertutup rapat dengan rune cahaya yang samar-samar berkedip di luar aula, menyegel aula seperti penjara. Di luar aula batu, ada puluhan sosok. Mereka adalah Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong, 3 pemimpin aliansi akademi semuanya hadir di lokasi ini. Mo Yu berdiri di depan dengan cakram cahaya di tangannya. Di atas cakram cahaya itu, ada sinar cahaya yang melesat keluar. Sinar cahaya itu sangat aneh. Ketika mereka menyinari rune cahaya di luar aula batu, rune cahaya itu benar-benar menghilang sedikit demi sedikit, seolah-olah salju telah bertemu dengan lava. Menurut kecepatan ini, perlu waktu sekitar setengah jam sebelum segelnya rusak. Qin Feng menatap segel yang terus menghilang sambil tersenyum. Namun, saat dia selesai berbicara, ekspresinya berubah. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya melesat melewati hutan dan mendarat di tangannya. Itu adalah serangga aneh berwarna hitam pekat yang memiliki tubuh kecil sehalus cermin. Qin Feng mengerutkan kening sambil menatap serangga itu. Tak lama kemudian, dia mengetuk jarinya dengan ringan dan cahaya muncul di bagian belakang serangga yang seperti cermin itu. Itu adalah pemandangan yang memperlihatkan 3 sosok, Mu Chen, Luoli, dan Wen Qingxuan. Haha, musuh memang ada di jalan sempit. Qin Feng menatap ketiga sosok itu sambil tersenyum dingin.
Sepertinya ketiga orang ini memang berani. Jelas tahu betapa tidak biasa tempat ini dan masih berani masuk karena tahu bahwa aliansi akademiku memiliki keunggulan dalam jumlah. Di depan, Moyu mengernyitkan dahinya saat menyaksikan pemandangan itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ya aku butuh waktu sekitar setengah jam." "Baiklah, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan mereka sampai ke tempat ini." Qin Feng tersenyum tipis saat hawa dingin muncul di matanya. "Serahkan saja padaku. Aku akan memberi mereka bertiga pelajaran." "Haha, jika aku bertemu mereka bertiga di luar, aku benar-benar tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka. Namun, surga telah membantuku. Masuk ke sini, mereka akan mengerti arti dari sarang harimau." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia melambaikan tangannya saat puluhan sosok terbang menuju hutan dan mengikutinya dari dekat saat mereka dengan cepat menghilang dalam bayangan. Dari tindakan Qin Feng yang pergi sendirian bersama anak buahnya, tampak bahwa ia tidak menaruh perhatian pada kelompok Mu Chen yang beranggotakan 3 orang. Membiarkannya pergi sendiri? Liu Xiong bertanya pada Mo Yu sambil melihat ke arah Qin Feng pergi. Mo Yu tersenyum tipis sambil menjawab, "Jika di luar, akan sangat buruk bagi Qin Feng untuk berhadapan dengan salah satu dari ketiga orang itu. Namun di sini, hasilnya mungkin tidak sama. Biarkan dia pergi dan kau tetaplah menjagaku. Aku tidak bisa membagi perhatianku." "Oke." Liu Xiong mengangguk. Mo Yu melirik sekilas ke arah bayangan di kejauhan sambil mencibir di sudut mulutnya. Sebentar lagi, Mu Chen dan kelompoknya mungkin akan sangat ketakutan dan terkejut. Mereka akan segera mengerti betapa bodohnya keputusan mereka untuk menyusup ke tempat ini dengan gegabah. Ketiga sosok itu dengan cepat bergerak dalam bayang-bayang hutan ini. Langkah Mu Chen tiba-tiba terhenti saat dia melihat ke depan. Dia merasakan aura dari tidak kurang dari 30 orang. Jelas, ini adalah jalan utama menuju halaman spiritual tersembunyi dengan penjagaan ketat dari aliansi akademi. "Kita tidak bisa menyelinap lagi, ayo kita lakukan." Tatapan Mu Chen menyapu sekelilingnya saat dia berbicara tanpa daya sambil mengangkat bahu. Karena medannya, mereka tidak bisa lagi maju tanpa suara. "Oke." Luo Li dan Wen Qingxuan mengangguk sebagai tanda terima. Dari apa yang terlihat, Mu Chen tidak lagi berbicara saat dia sedikit membungkukkan tubuhnya. Otot-ototnya menegang seperti macan tutul yang akan berburu. Di depan jalan utama, ada puluhan sosok yang tersebar sambil menyapukan pandangan waspada mereka ke sekeliling. Mereka semua memiliki sosok yang kuat dan juga memiliki cahaya redup yang beredar di permukaan tubuh mereka. Itu semua adalah tanda-tanda bahwa mereka telah berlatih di jalur fisik. Berdiri di depan, ada seorang lelaki jangkung, tatapannya seperti harimau ganas yang menyapu sekeliling. Jelas, dialah pemimpin di antara kelompok ini. Tiba-tiba, ekspresi pria jangkung itu membeku saat mendengar getaran tanah. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengarahkan pandangannya ke suatu arah. Dentuman sonik dari hembusan angin bergema saat sesosok melesat keluar seperti anak panah dari kegelapan. "Ada yang mengganggu, hentikan mereka!" Lelaki jangkung itu menggonggong sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Tanah retak saat dia mengangkat tubuhnya sedikit. Energi kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Sosoknya adalah yang pertama menyerang dan bertabrakan dengan sosok yang datang. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan fisiknya. Bahkan di antara aliansi akademi, hanya sedikit yang bisa melampauinya dalam hal fisik. Namun, harapannya kali ini telah mengecewakannya. Pada saat itu, ketika tubuhnya yang kokoh berbenturan dengan sosok hitam itu, ekspresi wajahnya berubah. Sosok yang lemah itu seperti dada liar yang berspesialisasi dalam kekuatan. Kekuatan yang menakutkan itu berdampak besar padanya. Sambil mengerang dalam, jantan yang jangkung itu terhempas ke tanah dalam kondisi yang mengerikan, sambil meninggalkan bekas-bekas panjang saat ia menyemburkan darah dari mulutnya. Ketika orang-orang dari aliansi akademi di belakangnya melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah karena mereka jelas memahami betapa kuatnya fisik pria jangkung itu. Namun, pria jangkung itu telah menderita luka-luka dari satu benturan. Ketika mereka tenggelam dalam keheranan, sosok itu menjadi stabil, memperlihatkan sosok Mu Chen yang kurus saat dia melihat pria jangkung itu. Meskipun tubuh fisik orang itu kuat, sangat disayangkan dia bertemu dengannya. "Ayo pergi bersama." Pria jangkung itu segera membentak. Dia bisa melihat bahwa pemuda di hadapannya telah mengolah tubuh fisiknya hingga tingkat yang menakutkan. Saat dia menggonggong, puluhan sosok bertindak sekaligus dan menuju ke arah Mu Chen. Melihat sikap sombong pihak lain, ekspresi Mu Chen berubah dingin.
Dia menghirup udara dalam-dalam saat kilat hitam berkelap-kelip di permukaan tubuhnya. Di bawah otot-ototnya, ada guntur yang perlahan-lahan meraung. Kakinya menghentak tanah dengan keras saat ia melesat keluar, ke tengah kerumunan. Tinjunya bersiul, menyapu angin kencang, menyebabkan udara meledak dari tinjunya. Semua orang yang terkena tinjunya menyemburkan darah saat mereka melesat keluar tanpa kecuali. Di belakangnya, Luo Li dan Wen Qingxuan mengikuti. Meskipun tubuh fisik mereka tidak sekuat Mu Chen, mereka masih lebih kuat dibandingkan dengan ahli biasa yang telah mengolah tubuh fisik mereka. Ditambah dengan pedang Dewa Luo di tangan Luo Li, meskipun mereka tidak dapat menggunakan energi spiritual apapun di wilayah ini, ketajaman pedang Dewa Luo bukanlah sesuatu yang dapat dijaga hanya dengan tubuh fisik saja. Maka, dengan masuknya mereka bertiga ke dalam keributan, kendati pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tetap kalah dan tergeletak di tanah sambil menjerit kesakitan. Dalam waktu sekitar 10 menit, puluhan ahli aliansi akademi telah dikalahkan dan mereka tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Sungguh merepotkan tidak bisa menggunakan energi spiritual. Wen Qingxuan menggertakkan giginya. Jika mereka berada di luar, orang-orang itu akan pingsan dengan satu telapak tangannya tanpa bisa mendekatinya. Mu Chen tertawa dan saat hendak berbicara, raut wajahnya berubah dingin. Ia mendongak, ada sosok-sosok yang perlahan berjalan keluar tak jauh dari situ. Dari yang terlihat, ada hampir 100 orang yang mengelilingi seluruh area itu. Di depan, Qin Feng perlahan berjalan keluar sambil tersenyum. Ketika dia melihat Mu Chen, ada sedikit ejekan di matanya.